Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibu Sri. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, serta segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya untuk yang telah mendukung, subscribe dan mensubscribe channel saya ini. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Semoga kelak kita bisa membagi manfaatnya, penghasilannya dengan orang lain. Teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah saya yang saya alami, cerita saya. Jadi saya akan menceritakan tentang pengalaman saya, di mana pengalaman itu saya alami sendiri. Jadi saya langsung mengalaminya teman-teman. Saya kali ini akan menceritakan tentang perjalanan mistis saya waktu ke makam Mbah Simomoto di daerah Jenar, Kabupaten Sragen. Nah, makam Mbah Simomoto sendiri teman-teman itu berada di atas sebuah bukit. Jadi jalannya ini jalannya nggak begitu besar lah, namanya jalan kampung. Waktu itu saya ke situ tahun 2013-an lah. 2013 saya ke situ. Jalannya itu masih batu teman-teman, batu yang disusun gitu. Saya di situ diajak oleh salah satu teman saya. Beliau ini adalah seorang polisi. Nah, waktu itu memang sedang ada kasus di daerah saya. Jadi Mas ini ngajak saya, Mbak, minta tolong, mudah-mudahan nanti ada petunjuk. Saya mau didoakan untuk ke makam Mbah Simomoto. Nah, tempat makamnya Mbah Simomoto ini teman-teman, dia ada di dalam perkampungan, jadi jauh dari jalan raya teman-teman, jauh dari jalan raya. Karena saya kesananya malam, mungkin saya tidak terlalu bisa menggambarkan lokasinya seperti apa, karena itu pertama kalinya saya ke sana. Jadi makam itu berada di atas bukit kecil, seingat saya itu bukit kecil. Terus sebelum ke makam itu ada salah satu sendang, kalau orang Jawa bilang itu sendang teman-teman. Jadi sendang, ada sendang, terus kita jadi wudhu dulu di situ. Jadi makamnya itu nandai di atas gitu. Nah, perjalanan waktu itu saya lakukan sekitar jam 2 pagi. Saya sampai di situ jam 2 pagi. Kita berenam bawa mobil, kita berenam. Terus saya beserta teman-teman saya ini langsung menuju makam. Sebelumnya begitu sampai kita parkir mobil, ada rumpun-rumpun bambu. Nah, di situ itu teman-teman, saya sudah merasakan bahwa tempat ini memang benar-benar luar biasa. Karena apa? Karena saya merasa di rumpun-rumpun bambu itu saya melihat ada satu genderuwo itu sangat besar banget. Genderuwonya itu besar, terus matanya tuh merah teman-teman, matanya merah. Terus saya itu bilang sama teman saya yang saya bilang murid saya bilang, "Mana nih, hati-hati om." "Kenapa Mbak?" "Itu ada genderuwo gede banget." "Oh iya Mbak, iya." Terus Manol ini ngasih tahu ke namanya Mas Mat gitu, Mas Mat yang polisi namanya. Terus dikasih tahu. Terus saya masih uluk salam ya, namanya di manapun kita berada kita harus uluk salam, harus permisi kan. Saya permisi, mohon kepada yang nunggu di situ,
saya tidak bermaksud mengganggu, saya hanya ingin bersilaturahmi. Nah, pada akhirnya saya turun ke sendang itu, teman-teman. Kita masuk dulu ke sendang, cuci muka, berwudu. Nah, di sendang itu lagi, teman-teman, Masya Allah, emang makam Mbah Singomodo ini, maaf, tempatnya memang sangat-sangat luar biasa bagi saya, luar biasa. Jadi di sendang itu saya melihat ada satu wanita itu dia tua, badannya tua, pangkat sedikit bongkok. Dia itu ke saya bilang gini, harap nangendi, mau kemana kamu? Saya kan kaget ya, teman-teman, kaget. Saya bilang, oh nuwun sewu Mbak, mohon maaf Mbak, saya mau sowan ke Eyang, mau mendoakan semoga semuanya diberkahi oleh Allah lantaran makom Eyangnya. Terus nenek itu berkata, aku tuh sudah tahu maksudmu Papa kesini, kamu akan bantu dia dong. Oh, J, Mbak, saya bantu dia. Saya ingin agar pekerjaannya Masnya ini dapat diselesaikan dan tidak terjadi masalah yang berarti. Terus setelah itu akhirnya mbahnya ini berkata, wes ambil lo airku ini, ambil dari sendang ini, terus kok gawanan munggah, bawa naik, nanti kamu minta ke berkah Eyang Singomodo. Ya Mbah, matur suwun, terima kasih banyak Mbah. Akhirnya saya di situ, teman-teman saya suruh berwudu dulu semua, membersihkan diri di situ. Bahkan Manoli sama Mas Mat ini menyempatkan diri untuk mandi walaupun udara di. Nah, yang kedua itu, teman-teman, dia masih ngikutin sampai di sendang itu. Nah, akhirnya kan nanjak nih, jalan ke makamnya Mbah Singomodo ini kan agak nanjak, teman-teman, agak nanjak. Terus nah, di makam Mbah Singomodo ini itu auranya itu benar-benar luar biasa. Jadi Mbah Singomodo ini kalau saya bilang itu kayak wali Allah ya, teman-teman. Jadi yang jaga gerbangnya Mbah Singomodo ini 2 jin bersorban, berjubah, tapi tingginya itu ada sekitar 4 meter setinggi rumah itu, teman-teman. Setinggi rumah itu saya sambil berjalan saya uluk salam, assalamualaikum, karena saya tahu yang nunggu itu adalah jin muslim, teman-teman. Terus mereka menjawab waalaikumsalam. Terus mereka turun jadi seukuran saya. Nah, lalu saya bawa air tadi yang disuruh rumah Mbak yang putri tadi, saya suruh bawa ke atas. Di situ tuh kebetulan lagi ngantri, teman-teman, lagi banyak peziarah, kita ngantri. Nah, pas saya ngantri nih, teman-teman, ngantri untuk masuk, ada salah satu pohon kenanga. Bunga kenanga itu di makam Mbah Singomodo ini bergoyang, teman-teman, goyang gini. Semua pada ngeliat, semua itu jadi pada ngeliat. Tapi yang pohon lain itu dia diem, nggak ada reaksi apapun. Terus teman saya yang namanya Manol itu, Mbak, kok ya Mbak, ada yang gerak? Emang ada Mbak? Iya Mas, ada. Yang gerakin yang itu tadi, gendruwo itu tadi. Ya gendruwo itu tadi sih Mas. Terus mau ngapain Mbak? Gak apa-apa, biasa ganggu. Terus akhirnya jam setengah 4 itu saya bisa masuk ke dalam makam Mbah Singomodo ini.
Di situ saya baca Yasin sebanyak 7 kali, terus membaca Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas, tutup ayat kursi, terus saya meditasi. Nah, di dalam meditasi saya itu saya bertemu dengan seseorang berjubah, badannya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, jadi badannya agak kecil, pakai tongkat. Tongkatnya ini lurus, jadi nggak ada pegangannya, jadi tongkatnya itu lurus. Mbahnya itu berkata, kamu mau apa? Saya di sini mau menolong teman saya agar apa yang terjadi masalah di kantornya bisa terselesaikan, Mbah. Ya, nanti akan terselesaikan. Di situ tuh dikasih tahu teman-teman bahwasanya yang bikin ulah ini orangnya ini tempatnya ngumpetnya di sini tuh dikasih tahu sama Mbak Sungomoto ini. Napa nggih, Mbah? Nggih, oh iya. Terus akhirnya sama Mbak Sungomoto ini saya disuruh ngambil bunga kenanga yang tadi bergerak-gerak itu. Bunga kenanga itu saya ambil, terus saya masukkan ke air itu. Nah, air itu saya dibawa sama Mas Mar tadi, dibawa dari situ itu teman-teman. Kan kita pulang jam sekitar jam 6:30 pagi, setengah 7 pagi kita langsung ke Polres. Waktu itu kita langsung ke Polres, kita buang airnya itu di kendaraan yang bekas kecelakaan itu. Nah, terus teman-teman, anehnya waktu kita nyiram air itu kan pada mesin keadaan mati ya teman-teman. Itu lampu itu bisa berkedip-kedip sendiri. Itu padahal pagi hari loh, sekitar jam 10-an. Itu lampu itu bergerak-gerak sendiri. Saya tanya, Mas, kok gini ya? Iya Mbak, saya juga nggak tahu ya. Tapi gimana? Ya wes lah, Mbak, disebarin wae lah. Siapa tahu memang benar-benar ada pertolongan gitu loh. Oh ya udah Mas, taruhin aja, disiram. Nah, disiram ke situ. Setelah disiram, sambil saya doain, saya munajat, minta sama Allah kalau memang masih ada rezekinya agar kasusnya ini segera terselesaikan. Nah, akhirnya teman-teman, dari situ selang beberapa hari, selang 4 hari dari makam Mbah Sungomoto ini bawa air itu, akhirnya yang pelaku yang tabrak lari itu akhirnya ketemu. Orangnya datang sendiri ke Polres dan alhamdulillah masalahnya sudah selesai. Jadi alhamdulillah juga terbantukan. Jadi di makam Mbah Sungomoto ini sebenarnya tempatnya waliullah. Jadi kalau ke sana itu usahakan untuk membaca Yasin sebanyak-banyaknya agar terkabulnya hajat kalian. Dan makamnya itu berada di Desa Jenar kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya teman-teman, itu berada di Desa Jenar. Jadi bisa ke sana, tidak ada salahnya untuk mendoakan seorang wali Allah, karena saya yakin di bawah makamnya Mbah Sungomoto ini banyak orang-orang sakti yang dikuburkan di situ. Jadi tidak ada salahnya kita kirim doa kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Semoga ini sebagai pelajaran teman-teman, bahwasanya kita harus mau mengakui kesalahan yang kita perbuat. Karena apa? Karena karma itu akan terus
mengincar kita. Selama kita lari dari tanggung jawab, maka kesalahan itu akan terus menghantui kita semua, teman-teman. Jadi ini bukan maksud saya untuk kita meminta pada kuburan, tidak, tapi ini lebih bahwasanya ibarat kata kita minta sama orang tua, kita tuh harus lantaran dulu, kita harus nurut, kita harus pinter, kita harus menyenangkan hati orang tua. Nah intinya kalau kita menyenangkan waliullah, insya Allah Allah akan menyenangkan kita, dan apa yang kita minta akan dikabulkan. Jadi kalau makam Mbah Singomoto ini insya Allah akan memberikan kebaikan jika kita benar-benar memanjatkan doa, lantaran mudah-mudahan Allah meridhoi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.